Itu kembali lagi tadi, kembali lagi kepada kita keyakinan dan kepercayaan kita Dayak. Kalau ada ilmu, ini perlu diketahui oleh masyarakat umum secara luas. Kalau ada ilmu minyak masyarakat Dayak yang dijual, ya otomatis jangan diharap. Karena artinya itu tidak ada dijual, tidak ada dibikin. Nah, kalau ada itu ya terserah lah, itu keyakinan masing-masing, kepercayaannya. Jadi mau percaya atau tidak, tapi kalau sudah beli buktikan sendiri kalau memang itu asli atau tidaknya. Kalau kena minyak, mantra, apapun dari Dayak itu tidak ada dijual belikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Banjarmasin Pos, bersama saya Reni. Saat ini saya sedang berada di Balai Adat di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Bapak Mandan. Untuk pengobatan alternatif dari suku Dayak biasanya juga digunakan adanya ramuan ataupun minyak, dan salah satu yang dikenal adalah minyak bintang. Dan untuk mengetahui asal usul serta bagaimana cara mendapatkan minyak bintang itu serta pantangan dan juga khasiatnya, kita akan berbincang langsung dengan Bapak Mandan. Bapak, boleh diceritakan terlebih dahulu Pak untuk ceritanya Pak, asal usulnya adanya minyak bintang itu tuh dari suku Dayak itu tuh seperti apa Pak? Minyak bintang, khusus untuk minyak urut dulu ya. Minyak urut itu asal usulnya adalah dari binatang elang ya. Kalau kita di sini sebutannya itu burung halang, ya gitulah. Burung halang itu jadi dia ketemu anaknya di sarangnya, jadi di apa bahasanya itu diremuk atau Patahkan cekuk atau di apa dan sebagainya, sehingga membuat anak tulang-tulangnya patah itu. Akhirnya diikat burung itu, dibiarkan. Ada keesokan harinya atau selanjutnya diperiksa lagi, ternyata anak burung tersebut utuh kembali, gitu cerita singkatnya. Lalu burung itu diambil, tingkatnya dibikin minyak, kalau bahasa kita dilala ya. Nah, dilala jadilah minyak. Nah, itu salah satu asal muasal cerita ada minyak urut untuk mengembalikan tulang yang kesleo atau patah dan lain sebagainya. Itu salah satu cerita singkatnya. Itu sejak kapan Pak dipercaya dengan cerita itu tuh, memang sejak kapan itu Pak adanya cerita itu? Cerita itu dari turun temurun kita dengar, kita dapatkan dari asal usul dari orang yang tukang pijit, tukang ahli urut itu, khususnya di masyarakat adat Dayak, dari orang. Nah, dari turunan itulah mereka yang menyimpan atau menaruh minyak itu, sehingga masyarakat bisa minta bantuan pada orang tersebut, pada tukang urut tersebut. Lalu Pak, untuk cara mendapatkan sendiri minyak urut kan, atau ada tingkatannya dulu Pak untuk minyak-minyak yang biasa digunakan untuk pengobatan dalam suku Dayak ini Pak? Tingkatan minyak gitu ya. Minyak itu kan terutama kalau minyak urut ya untuk tulang itu kan, untuk kesleo, hancur, patah tulang dan sebagainya itu ya, yang tadi gitu ya kita jelaskan tadi ya, kita asal muasalnya itu salah satu dulu ya memang ada tempat kita. Sampai minyak bintang ya Pak, itu kalau minyak bintang itu kan sekarang memang tidak begitu ini, ada sih ada, cuman bahasanya itu tidak terlalu banyak, bukan ada sih, tapi tidak susah lah untuk mendapatkan itu kalau sekarang ya kan. Minyak bintang itu karena berkaitan, minyak bintang itu pada intinya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang memang misalnya kita luka atau apa dan sebagainya. Nah, itu.
Karena itu sifatnya bukan diurut ya kan, sifatnya adalah dimakan, ditelan lah bahasa, untuk menyembuhkan. Misalnya ibu umpamanya melahirkan tapi melalui kesehatan kan, sesar ya bahasa sekarang kan. Nah itu cepat-cepat minum itu kan, diminum itu untuk mempercepat kesembuhan itu kan. Memang dari kesehatan juga mempercepat kesembuhan ya melalui obat ya. Tapi kepercayaan masyarakat Dayak masih ada. Nah itu masih yakin dengan itu, maka itu salah satunya contoh yang biasa. Terus Pak, minyak bintang sendiri Pak, ini bisa untuk mengobati apa saja gitu Pak? Luar dalam atau seperti apa? Yang kita ketahui pertama itu tadi ya, untuk mempercepat penyembuhan luka, luka dan sebagainya. Gitu. Terus Pak, selain minyak bintang kan ada juga tuh Pak minyak yang buat urut ya Pak, namanya bukan minyak bintang tapi minyak yang urut. Itu ada ritual atau cara-cara khusus Pak untuk mendapatkan minyak yang biasanya digunakan itu Pak? Untuk minyak, sepengetahuan kita itu kan, kita kan ini mewariskan dari turun temurun minyak itu kan. Minyak itu dulunya didapat ya, salah satu cerita yang kita dengar dari orang tua bahwa minyak itu tidak sembarang untuk mendapatkan minyak itu kan. Minyak terutama ya pada zaman itu kan salah satu sumber utama itu adalah dari buah kelapa kan. Nah, kalau orang bilang itu dilala, dan kelapa pun tidak sembarang kelapa ya kan. Mungkin kelapa kalau kami sini samanya campurnya itu kelapa bawang ya, kelapa bawang. Karena kalau ibu mungkin tahu kelapa bawang itu dia di ininya itu merah, itu namanya kelapa bawang. Salah satunya itulah syarat utama kalau kita mengambil kelapanya. Itu kan cara ngambilnya dan sebagainya. Cara mengambilnya harus seperti apa Pak? Iya, misalnya kita kalau biasa kan kita jatuhkan kan, kita bawa turun. Ya. Nah, jangan sampai kelapa itu jatuh ke tanah. Itu cerita orang tua dulu. Nah, pada saat proses pembuatan pun tidak sembarang buat, ada tempat-tempat tertentu ya, tempat pembuatan sehingga akan menjadi minyak. Segala ada tempatnya. Dan mungkin pada pembuatan pun harus di bulan purnama ya, pada sembarang hari, pada sembarang bulan ya. Nah itu asal muasal secara singkatnya ceritanya, sehingga dapatlah minyak untuk menambah lagi. Mungkin dalam minyak itu masih banyak lagi dicampur bermacam-macam ini kan, bermacam-macam rempah binatang, rempah dan sebagainya yang untuk memperkuat itu kan. Itu mungkin temuan-temuan itulah, karena zaman dulu kan nggak ada seperti sekarang kan medis, obat-obatan dan sebagainya, percaya kepada hasil alam ya kan, hasil yang ada tumbuh di alam. Nah itu kan. Terus setiap minyak yang jadi itu juga ada ritualnya Pak? Kalau untuk minyaknya, kalau kita tidak terlalu ritual ya, yang ritual itu pada saat untuk melakukan proses pengurutannya atau pengobatan itu yang perlu ada ritual, ada mantranya lah istilahnya, bahasanya kita, karena tidak yang tahu hanya tuh yang punya keahlian urut itu yang punya. Sebut itu minyak bintang, kenapa Pak? Ada asal usulnya dengan bintang atau seperti apa? Karena pada zaman itu kemungkinan besar dia bisa sembuh kalau memang ada bintang bersinar. Artinya berarti pada malam hari kan. Nah, itu ceritanya dulu. Nama secara umum. Tetapi karena itu sudah sangat sulit ya Pak ya. Jadi kalau buat masyarakat, kalau misalnya ada yang jual beli minyak bintang itu juga perlu dipertanyakan ya Pak ya. Itu kembali lagi kepada kita, keyakinan dan kepercayaan kita Dayak. Kalau ada ilmu, ini perlu diketahui oleh masyarakat umum secara luas. Kalau ada ilmu minyak masyarakat Dayak yang dijual, ya otomatis jangan diharap. Karena artinya itu tidak ada dijual, tidak ada dibikin. Nah, kalau ada itu ya terserahlah, itu keyakinan masing-masing, kepercayaan masing-masing mau percaya atau tidak. Tapi kalau sudah beli, buktikan sendiri kalau memang itu asli atau tidaknya. Kalau kena
minyak, mantra, apapun dari Dayak itu tidak ada dijual belikan. Nah, itu. Kalau memang dia sudah bisa nyambung, bisa ada komunikasi, ya bisa itu bisa siapapun bisa minta bantu mengobati. Contoh sekarang seperti Ibu Dayak kan, siapapun tak pandang suku, tak pandang agama, kalau memang dia bisa minta tolong dan bisa ditolong, itu adalah salah satu tugas kewajiban dalam hal berbuat kebaikan. Karena mengingat sekarang kan tentu hal-hal seperti ini sangat baik tentunya untuk membantu orang lain, karena dari segi ekonomi dan sebagainya sangat meringankan bagi masyarakat tentunya. Tentu hal-hal seperti ini sekali lagi apa yang dimaksud tadi adalah perlu berhati-hati kalau ada orang mengatasnamakan Dayak, tentu perlu dilihat dengan bijaksana. Karena hal-hal ini tentu di zaman digital sekarang tentu tidak asing lagi penipuan atau dan sebagainya. Nah, itu harapan kami.